sering sih ada perdebatan ya. Apakah itu karena kalau dari sisi company pada saat project sedang berlangsung, kita biasanya akan memilih konsekuensi yang paling tinggi. Itu biasanya. Jadi ya pasti ditembaknya paling yang paling tinggi gitu, antara satu atau dua, pasti seperti itu. Nah, dari sisi EPC company ya harus mempunyai justifikasi yang bisa mengcounter gitu, yang nggak bisa serta merta ditembak seperti itu gitu. Tapi kalau melihat pressure yang ada di sini 550 itu sangat besar. Nah, jet fire itu kalau misalkan terkena orang itu langsung kebakaran bisa langsung 90%. Bahkan langsung mati seketika sih. Kalau misalkan ini ya terpapar ke orang ya. Bisa langsung habis orangnya. Apalagi kena ledakan. Bisa langsung terlempar beberapa meter gitu. Nah, otomatis ini kita menilainya konsekuensinya adalah nomor 1. Nah, ini kita pilih fatality. Nah, ini fatality. Konsekuensi kategorinya safety atau people. Konsekuensinya adalah 1. Jadi kita pilihnya nomor 1. Nah, ini baru setelah kita menilai konsekuensinya, kita lihat nih dari PNAD lagi. Kira-kira ada existing control atau safeguard apa aja sih yang ada di situ yang sudah tersedia. Nah, kita balik lagi ke PNAD. Tadi kan ini ya, kan causesnya kan ini, initiating event-nya kan antara LCV ini malfunction atau manual bypass ini malfunction. Nah, itu kita jadikan satu causes. Nah, karena LCV ini jadi satu bagian, satu kesatuan, jadi sensor LT ini tidak bisa dijadikan sebagai safeguard. Kita nggak boleh menjadikan LT 1030 ini sebagai safeguard. Alarm ini kan ada alarm ya, alarm level high, level low, itu tidak bisa kita jadikan sebagai safeguard. Karena ini kan satu loop dengan control valve. Jadi kita harus mencari safeguard yang lain. Nah, kita tinggal lihat nih, di sini ada choke valve. Nah, choke valve ini bisa nih kita masukkan sebagai safeguard. Jadi ternyata alirannya itu ternyata udah di limit sama si choke valve ini. Jadi meskipun jika ada salah buka ya atau kontrolnya full open, itu masih terlimit oleh XP ini. Jadi secara pressure tuh masih tetap terlimitasi di situ. Nah, ini masih aman. Terus, nah itu bisa kita tulis di sini. Jadi tersedia choke valve di downstream dari LV 1030. Nah, ini manualnya di set 45 PSIG. Nah, berarti aman sebenarnya. Sudah terlimit 550 itu jadi 45 PSIG outletnya. Ini kita tulis 1, udah dapat 1 SP. Terus ada lagi ini 1, ternyata ada PSP juga di sini, di pipeline-nya ada PSP. Nah, ini juga bisa nih kita masukkan. Jadi di sini ada PSP, di pipeline ini sudah ada PSP, di set di 100 PSIG. Nah, ini kita tulis lagi nih. Ini kan ada PSP. PSP set 100 PSIG di inlet piping crude oil preheater. Ini ada nih. Nah, terus ini ada satu lagi nih. Ini kan masuk ke sini ya, masuk ke tree oil production separator. Ini kan ada pressure sensornya. Pressure sensornya ini kebetulan pakai pressure switch biasa, bukan pressure transmitter. Nah, ini pressure switch-nya ini akan ngasih sinyal ke inlet SDV ini, SDV-nya di sini, untuk nge-close kalau ada high set point. Nah, ini juga bisa jadi safeguard. Nah, ini kita tampilin semua di sini safeguard-nya. Jadi ada 3. Ada 3 safeguard. Kita udah dapat nih safeguard-nya. Nah, terus kita menilai ulang.
menilai ulang dari safeguard tersebut, kita nilai lagi nih dengan konsekuensi 1 dan adanya safeguard 3 ini, kira-kira skenario ini tuh bisa terjadi atau tidak? Nah, di situ brainstorming lagi. Nah, kebetulan ya waktu itu kan safeguardnya kan sudah 3. Nah, waktu itu memang forum mengatakan, wah ini kalau safeguardnya sudah seperti ini, kan sudah lumayan aman sebenarnya. Jadi ya probability-nya, likelihood-nya kecil sekali skenario-nya terjadi. Jadi kita pilih yang E. Jadi almost impossible. Dapat nilai resikonya 11. Jadi kita pilih nomor 11 ini ya resikonya, medium. Nah, kita sudah dapat nih nilai resikonya untuk satu skenario ini. Jadi seperti itu membangun skenario-nya. Nah, ini kebetulan ada juga nih rekomendasinya. Misalkan ini kan ada ya. Jadi dari operation misalkan ini kan kebetulan existing plan. Nah, mungkin perlu dipastikan bahwa set point-nya itu benar 100. Terus ini benar set point-nya di 45 PSIG di lapangan gitu. Maksudnya untuk make sure bahwa ini tuh over pressure di sini tuh tidak mungkin terjadi gitu. Dan ini jadi rekomendasinya hanya memastikan saja gitu. Memastikan bahwa set point-nya sudah benar yang ada di PNID gitu. Karena ini kan existing plan. Jadi memastikan set point yang ada di lapangan sudah benar. Itu saja rekomendasinya. Gitu. Nah, ini salah satu contoh ya. Nah, ini ada komennya nih. Komen no credit given for LAL 1030. Jadi kan ini kan ada ya, ada alarm ya, alarm low alarm level. Jadi alarm low-nya ini tidak dimasukkan sebagai control safeguard. Ya karena satu loop dengan penyebab penyebab skenario LCV kan satu loop. Jadi tidak bisa dijadikan safeguard gitu. Nah, ini salah satu contoh ya, contoh dalam membuat skenario di HAZOP seperti ini. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjutkan. Nah, itu bahas satu skenario itu sudah lama sih sebenarnya. Makanya kalau HAZOP tuh kadang-kadang bosan sih. Biasanya awal-awal semangat, tapi sepertiga jalan itu sudah malas. Udah terserah fasilitator aja deh mau ngapa. Biasanya gitu. Udah ngasih konsepnya berapa terserah. Apalagi online ya. Apalagi online. Pasti bosan itu. Tapi ya sekali lagi, kalau misalkan tidak dikontrol, yang rugi adalah kontraktor. Pasti yang dirugikan adalah kontraktor. Karena semua arahnya ke kontraktor. Yang melakukan rekomendasi ini rata-rata EPC kontraktor semua kalau project ya. Makanya biasanya kalau orang company-man-nya sih biasanya sih ya aja gitu. Bosen biasanya. Tapi yang EPC kontraktornya yang full fokus biasanya di situ. Karena takut nanti misalkan ada rekomendasi yang aneh-aneh gitu. Karena nggak jarang juga ada fasilitator yang terlalu strict gitu. Jadi apa-apa rekomendasinya harus tambah material, tambah alat gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi dalam menyeleksi fasilitator itu juga perlu gitu dilihat secara background-nya dia expert nggak dalam proses safety gitu. Biar nggak dikit-dikit rekomendasi, wah itu bisa over budget nanti.
Nah, ini juga